Salam sehat, kembali MyClub ID hadir dengan konten yang meneruskan konten sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah menunjukkan bagaimana proses perakitan, instalasi Windows driver, hingga kita bisa menyimpulkan bahwa PC yang kami bangun itu sudah stabil, dan saat itu kita menggunakan prosesor Intel Core i3 10100F, dan di belakang saya ini PC yang sudah jadi ini kita akan uji dengan beberapa aplikasi dan game tentunya. Jadi tonton video ini sampai selesai. Dalam pengujian yang kami lakukan, kami juga dibantu dengan peripheral gaming dari Cooler Master, yaitu keyboard Cooler Master CK550 dan mouse dari Cooler Master juga MM710 dan mousepad MP510XL untuk membantu kami dalam menjalankan game-game yang nanti akan kami tampilkan di video pengujian. Kita mulai dengan menghitung atau mengukur konsumsi daya pada saat kondisi idle seperti ini. Dan pada kondisi idle ini tercatat maksimum sekitar 40 watt ya untuk kebutuhan konsumsi daya dari listrik. Setelah kita mengukur konsumsi daya dalam kondisi idle alias tidak bekerja, tidak ada aplikasi yang di-load, kami mengukur total konsumsi daya ketika dua komponen penting atau dua komponen yang menyumbang konsumsi daya tertinggi, yaitu prosesor dan kartu grafis, itu kita paksa berjalan pada kondisi maksimum. Kami menggunakan format untuk GPU, dan untuk prosesor kami menggunakan Prime 95 Small FFT, dan konsumsi listrik untuk kedua aplikasi yang sangat intens ini mencapai angka 205 watt. Jadi secara konsumsi daya ketika VGA itu berjalan maksimum dan prosesor juga berjalan maksimum, konsumsi dayanya sekitar 205 watt. Jadi untuk 205 watt, satu angka konsumsi daya yang menurut kami itu cukup rendah di CPU modern ataupun PC modern saat ini. Saat ini kita melakukan pengujian menggunakan aplikasi Blender, dan Blender file yang kita pakai adalah Barbershop yang cukup berat. Saat ini sudah hampir selesai, sudah berjalan sekitar 28 menit, dan kita akan bahas dulu mengenai frekuensi clock dan kondisi tingkah laku dari si prosesor dan sistem kita. Di sini terlihat dari HW Info, prosesor Core i3 10100F yang dipakai ini berjalan pada frekuensi sekitar 4,1 GHz pada Alcore ketika sedang melakukan rendering Blender dengan temperatur maksimum hanya di 60 derajat. Sekali lagi, kami di sini hanya menggunakan heatsink bawaan dari paket penjualan pada kondisi casing tertutup semuanya, kiri dan kanan, dan temperatur ruangan saat ini sekitar 24 derajat Celcius. Sedangkan untuk CPU package power itu ada di angka maksimum hampir 48 watt, jadi cukup rendah ya untuk sebuah prosesor dengan 4 core 8 thread. Dan VRM MOS di motherboard juga terjaga maksimum hanya di 60 derajat Celcius pada kondisi yang dibebani dengan cukup intens pada prosesor. Rendering masih terus berjalan, ini sudah 96% saat ini, sekitar ya kurang lebih 1 menit lagi akan selesai. Di sini juga kita bisa melihat settingan dari motherboard ini di power limit 2-nya udah di set di angka 224 dan power limit pertamanya di 85 watt. Jadi masih masuk dalam kategori power limit pertama karena belum melewati angka 85 watt ya. Dan juga untuk temperatur di sini prosesor ini kami sudah bisa merekomendasikan prosesor ini menggunakan heatsink standar bawaan paket penjualan, sudah sangat-sangat aman sekali. Ingat, nanti kita akan melakukan pengujian game di mana pada game itu tidak semua core akan diutilisasi atau dipakai. Hal lainnya lagi, kita juga bisa memonitoring kondisi power supply kita melalui HW Info ini. Di sini ada jalur 3,3 volt, 12 volt, dan 5 volt. Itu semua angkanya berada di atas dari angka yang atau jauh dari angka yang mengkhawatirkan, alias ini sangat-sangat normal sekali. 3,3 volt di 3,34, 12 volt di 12,2, dan 5 volt di 5,07 atau 5,1 volt.
Jadi sekali lagi power supply ini sudah cukup untuk memberikan daya yang baik untuk spesifikasi yang kita gunakan di PC ini. Sekali lagi, kartu grafis yang kita pakai adalah Gigabyte GTX 1650 DDR6 4GB, dan memori yang kita pakai G.Skill DDR4 2666 MHz 8GB x 2. Sudah selesai. Untuk melakukan rendering barbershop di Blender ini membutuhkan waktu 32 menit. Ya, biar kita zoom. 32 menit 12 detik hasilnya. Kita lakukan pengujian pada game populer CS:GO pada setting kompetitif di resolusi 1080p atau 1920 x 1080 dengan setting kompetitif ya, sekali lagi. Dan kita bisa lihat saat ini FPS itu berada di angka 300-an. Ya, 300-an, kadang-kadang mungkin turun di angka 200 hingga 260-an begitulah ya FPS-nya. Dan prosesor Intel Core i3 10100F ini berjalan dengan mantengnya di angka 4,1 GHz di semua core yang ada. Itu terlihat pada monitoring yang kita pakai di dalam game ini. Jadi bagi kalian para gamer yang menyukai kompetitif seperti CSGO ini, PC yang cukup terjangkau ini sudah lebih dari cukup. Kalian tinggal menyesuaikannya dengan monitor yang memiliki refresh rate yang tinggi, mungkin 144 Hz atau di atas itu. Dan ya, ini sudah menjadi perfect mesin buat kalian untuk bisa bermain kompetitif dan bisa berkompetisi. Game kompetitif kedua yang kita coba adalah PUBG Steam. Kita jalankan dengan setting kompetitif alias hampir semuanya itu jalan di low setting, resolusi yang sama 1080p. Kita perhatikan di sini prosesor kita berjalan manteng juga, sama seperti ketika kita tes CSGO tadi di angka 4,1 GHz di semua core. Temperatur tidak pernah menyentuh angka 50, akhirnya menyentuh 50. Jadi maksimum temperatur di sini sekitar 50 derajat saja. Sekali lagi, kondisi casing yang kita pakai tertutup pada kedua sisi. Suhu ruangan itu sekitar 24 derajat Celcius. Dan temperatur yang ditunjukkan saat ini maksimum ada di 50 derajat Celcius saja. Nah, dari performa di FPS sendiri kita bisa lihat dia bisa mencapai 100-an FPS, di atas 100 terus dengan konstan. Kadang-kadang menyentuh angka 200 FPS. Jadi untuk game PUBG competitive setting di resolusi Full HD, PC yang kita rakit ini berbasis Core i3 10100F sudah lebih dari cukup bagi kalian. Selanjutnya pengujian di game Horizon Zero Dawn. Kami menggunakan settingan auto detect dari game ini sendiri. Jadi original ya, settingnya itu di original, resolusinya 1080p. Kita perhatikan temperatur prosesor itu sangat adem sekali, di angka 40-an derajat Celcius. Dan karena game ini memang cukup menguras lebih banyak core atau thread, frekuensi prosesor yang kita pakai bisa mencapai base clock-nya, yaitu 3,6 GHz, di mana di dua pengujian game sebelumnya, yaitu di CSGO ataupun di PUBG, itu kita masih bisa melihat frekuensi prosesor anteng di angka 4,1 GHz. Namun di game ini karena memang dia sangat cukup CPU, membutuhkan core dan thread yang lebih banyak,
prosesor yang kita pakai bisa mencapai pada kecepatan prosesor base-nya di 3,6 GHz dan terkadang-kadang memang dia bisa mencapai 4,1 atau 3,9 GHz. Untuk frame per second-nya aja kita bisa lihat 50-an sampai 60, tapi tidak pernah bisa menyentuh 70 fps di setting yang kita jalankan saat ini. Perlu diingatkan juga, untuk game-game seperti ini mungkin Anda akan membutuhkan prosesor yang sedikit lebih memiliki lebih banyak core atau thread. Contohnya mungkin Core i5 10400F atau Core i7 ya, agar bisa memainkan game ini lebih smooth lagi. Ya, ini adalah hasil yang kita dapatkan. Average FPS-nya ada di 61 FPS. Game berikutnya adalah Watch Dogs Legion yang paling terbaru. Ya, memang game ini sebenarnya lebih ditujukan untuk ray tracing features. Namun kita coba jalankan di kartu grafis yang kita pakai dengan prosesor Core i3 10100F. Kartu grafis yang kita pakai GTX 1650 DDR6 4GB. Ini kita gunakan auto detect setting dari benchmark internal dari game ini. Kita lihat temperatur untuk prosesor itu cukup adem, di bawah 50 derajat Celcius. Frekuensi prosesor juga manteng di 4,1 GHz dan FPS yang dihasilkan sekitar 70-an FPS ya, 60 sampai 70 FPS ya. Ini udah playable di resolusi 1080p dengan ya detail, kalian bisa lihat sendiri dari gambar yang ditampilkan. Ini cukup ya, bisa dikatakan cukup baik ya, meskipun tidak ada efek-efek ray tracing seperti biasanya yang di bagian lantainya itu ada efek-efek reflection ya, itu hilang ya. Ya, cukup playable bagi kalian yang ingin memainkan game terbaru ini, AAA, namun dengan budget yang cukup terjangkau. Ini adalah hasilnya, maksimum FPS 91, average-nya di 65. Game berikutnya yang kita uji adalah game terbaru juga, Call of Duty yang paling baru, Black Ops Cold War. Kita bisa lihat performa prosesor di angka 4,1, anteng di situ terus dengan temperatur atau suhu temperatur prosesornya di 50-an derajat Celcius maksimum. FPS juga antara 60 ke 70-an, jadi sudah sangat playable sekali di resolusi 1080p. Ini juga kami menggunakan auto detect setting in game ya, jadi kita akan optimalkan seperti apa settingan yang pas untuk kartu grafis yang kami pakai ini. Jadi untuk prosesor 10100F atau Core i3 10100F ini untuk memainkan game-game terbaru, tadi kita sudah uji Watch Dogs Legion dan juga ini sekarang Call of Duty. Dua game ini dua game yang cukup populer dan baru aja dirilis. Dengan prosesor yang cukup terjangkau ini ternyata ya game-game ini cukup playable ya. Yang penting menyesuaikan dengan kartu grafis yang dipakai, dan GTX 1650 DDR6 ini salah satu yang kami rasa cukup bagus di entry level dan bisa hampir memainkan semua game-game terbaru yang ada saat ini. Tentunya di resolusi 1080p. Terima kasih bagi kalian yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir dan melihat beberapa pengujian khususnya pada game yang sudah kami lakukan. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari semua pengujian yang kami lakukan, PC berharga di bawah 8 juta ini, ya harga 8 juta ini per hari ini di mana video ini kami buat, yaitu tanggal 17 Desember 2020. Ya, satu angka yang untuk sebuah PC yang bisa melakukan gaming, kemudian konten kreator entry sampai menengah, ya angka di bawah 8 juta cukup, saya rasa cukup affordable ya bagi semuanya. Sudah didukung dengan prosesor yang memiliki 4 core 8 thread dan performanya ya bisa diandalkan sekali sih untuk kebutuhan daily driver kita. Bagi kita yang membutuhkan sebuah PC dipakai harian untuk gaming dan hiburan sekaligus untuk productivity. Konsumsi daya juga tidak begitu tinggi, artinya masih dalam batas wajar saja dengan total 205 watt, itu pun biasanya tidak sampai segitu ketika kita bermain game. Itu hanya pada worst case skenario yang kami tunjukkan konsumsi daya 205 watt tadi. Kemudian juga peripheral yang ada di sini semua di cover warranty yang cukup panjang, yaitu semuanya hampir 3 tahun ya. Mulai dari prosesor, motherboard, kartu grafis, SSD,
power supply, ya untuk 3 tahun investasi yang kalian keluarkan cukup worth it menurut kami. Jadi di era saat ini, di mana banyak prosesor-prosesor andalan yang goib atau langka didapatkan, prosesor Core i3 10100F ini bisa menjadi solusi yang menarik buat kalian. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bila video ini berguna, silahkan subscribe dan tetap sehat.